Shalom, jemaat Tuhan. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pendalaman Alkitab yang terambil dalam Yeremia pasal yang ke-34 dan 35. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan pada siang hari ini yang Engkau berikan pada setiap kami, untuk kami boleh ada, untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu, pengertian-Mu sendiri memberikan kepada kami, untuk kami boleh memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap pembelajaran pada siang hari ini. Engkau pimpin PA kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di dalam Yeremia pasalnya yang ke-34, ayat yang pertama sampai yang ke-22, di mana kita akan belajar bersama di dalam tulisan dari Nabi Yeremia atau nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada raja terakhir, yaitu Raja Sedekia, Raja Yehuda pada waktu itu. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Yeremia pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Di sini dibagi menjadi dua perikop. Yeremia pasal yang ke-34 ayat pertama sampai yang ke-37. Ayat yang 7 saya akan membacakan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar, Raja Babel, dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, pergilah berbicara kepada Sedekia, Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel, mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau, mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Sedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Sedekia, Raja Yuda di Yerusalem. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Akseka, sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota berkubu. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Yeremia kepada Sedekia, bagaimana di dalam perjalanan dari Sedekia yang memimpin Yehuda pada saat itu dia harus akan mengalami, yaitu di mana dia harus ditangkap oleh Raja Babel. Kalau kita membaca sebelum-sebelumnya bagaimana Sedekia adalah raja yang istilahnya kerajaan diberikan oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, atau gelar raja yang diberikan, kekuasaan yang diberikan karena oleh Nebukadnezar. Bagaimana di dalam kehidupan daripada Sedekia ketika dia menjadi atau memimpin bangsa atau suku Yehuda, dia tidak memimpin dengan benar, dia melakukan segala sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Dalam setiap kepemimpinan yang dia lakukan dalam perjalanan kehidupannya, di sini sehingga Yeremia, di mana Tuhan menyuruh menyampaikan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam ayat yang kedua, di sini pergilah berbicara kepada Sedekia Raja Yuda, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya dihanguskan dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap
dan diserahkan ke dalam tangannya. Kau akan melihat Raja Babel mata berhadapan dengan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut, kemudian engkau akan pergi ke Babel. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Yeremia kepada Sedekia, dan hal itu nanti akan terjadi kalau kita membaca di dalam selanjutnya di dalam pasal yang lebih jelasnya pasal yang 52, bagaimana di dalam kehidupan dari Raja Sedekia dia harus melihat keluarganya yang harus mati dengan pedang, tetapi pada prakteknya nanti pada kenyataannya dia akan mengalami kematian yang dinyatakan kematian yang damai, meski harus menghadapi kebutaan karena matanya dicungkil dan dia berhadapan dengan Raja Babel, dan dia harus meninggal di rumah tahanan yang ada di Babel. Dan kalau kita membaca di dalam nubuat yang disampaikan oleh Yeremia kepada Sedekia, sepertinya ini berlawanan apabila kita membaca di dalam ayat pasal yang ke-52 nantinya. Bagaimana yang di sini menyatakan bahwa engkau akan mati dengan damai, dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau. Demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dengan akan meratapi engkau dan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Dalam ayat yang kelima ini menyatakan bahwa engkau akan mati dengan damai, tetapi pada kenyataannya di dalam pasal yang ke-52 di sana menyatakan bahwa dia tidak mati dengan damai seperti istilahnya mati di negaranya sendiri, tapi dia mati, kalau kita membaca, dia mati di negara orang, yaitu di Babel. Tapi janji Tuhan, meskipun dalam kehidupan yang seharusnya dia menderita, yang pastinya dia mati dengan damai, mati dengan segala sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan, dan tidak mati dengan secara sadis, yaitu dengan pedang. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Sedekia Raja Yehuda di Yerusalem di saat ketika Raja Babel berperang melawan Yerusalem. Mengapa terjadi adalah karena pemberontakan yang dilakukan oleh Sedekia kepada Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Dia sudah diangkat menjadi raja, tapi dia melakukan pengkhianatan dan dia harus mengalami semuanya ini. Bagaimana drama kemanusiaan dari keilahian yang mendalam di tengah-tengah pengepungan Yerusalem dan tentara Babel. Ini adalah cerminan getil tentang kesetiaan yang goyah dan konsekuensi yang pahit dari pengkhianatan perjanjian yang yang dilakukan oleh Sedekia. Kalau kita membaca dalam ayat yang selanjutnya, mengapa hal yang terjadi kepada Sedekia dan kepada bangsa Yehuda. Di ayat yang ke-8 sampai yang ke-22, di sana menceritakan tentang kehidupan dari orang-orang Yehuda yang melakukan janji, dan tapi pada ujungnya mereka mengingkari janji yang katanya adalah janji setia, tetapi mereka tidak setia dengan setiap janji-janji yang disampaikan. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22 saya akan membacakan dari ayat 8. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya, bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada orang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Ini adalah janji yang Sedekia dan orang-orang Yehuda, yang mereka menyetujui dengan apa yang disampaikan oleh Raja Sedekia untuk melepaskan atau membebaskan setiap mereka para budak-budak. Tetapi pada prakteknya kalau kita melihat pada kenyataannya bahwa mereka gagal menepati janji untuk membebaskan budak-budak. Karena pada waktu itu budak-budak dibebaskan sementara, mereka berbudaknya kembali, di mana mereka istilahnya di dalam kehidupan dari Sedekia dan rakyatnya pada waktu itu,
mereka dalam tanda kutip menyogok Tuhan dengan cara memberikan kebebasan, dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, memberikan kebebasan kepada orang-orang yang telah diperbudak. Di dalam kehidupan mereka ketika bahaya atas kehidupan mereka dan Yerusalem dalam pertempuran yang sangat memuncak, di situ raja memberikan suatu bujukan kepada rakyat untuk mereka juga bersumpah untuk dapat membebaskan budak-budak Ibrani mereka, yaitu saudara-saudara mereka yang menjadi budak. Dengan harapan supaya dalam kehidupan mereka, mereka mendapatkan kelepasan, mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan bukan sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan mereka. Dan dengan harapan bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak akan mendatangkan berkat Allah bagi mereka. Dan di dalam prakteknya, kalau kita boleh membaca di dalam ayat selanjutnya, ketika pengepungan untuk sementara dihentikan oleh sekutu-sekutu, yaitu musuh-musuh mereka yang dari Mesir, di mana janji yang sudah mereka ikrarkan, janji yang mereka sudah sampaikan, mereka cepat untuk berbalik, untuk melupakan setiap janji-janji mereka. Mereka melupakan janji dan para budak yang sudah mereka lepaskan, baik itu wanita atau pria, budak yang sudah dilepaskan, mereka budak-budak itu diperlakukan kembali dengan kekerasan. Mereka ditarik kembali, untuk melakukan pekerjaan yang tidak manusiawi atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengenakan. Dan di mana tindakan yang dilakukan oleh Raja Zedekia dan rakyatnya pada waktu itu, tindakan ketidaksetiaan kepada hukum pelepasan itu melanggar di dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang di dalam Ulangan pasal 15, di mana di sana menyatakan bahwa mereka harus melepaskan setiap 6 tahun melepaskan para budak-budak untuk memberikan kepada mereka kebebasan. Dan itu adalah penyalahgunaan nama Allah karena mereka mengadakan janji itu di dalam nama Tuhan. Mereka mengadakan janji itu di rumah Tuhan. Dan bahwa mereka melanggar Taurat Allah dan melanggar janji mereka sendiri yang mereka buat, dan mereka menambah sumpah palsu kepada pengkhianatan. Mereka melakukan pengkhianatan yang janji yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dalam kehidupan mereka hanya dalam kehidupan itu mencari keuntungan atau mencari kenyamanan sendiri, dengan berharap bahwa berkat Tuhan dapat mereka terima dengan mereka melakukan janji, yaitu untuk melepaskan budak-budak. Tetapi pada kenyataannya, maka semua pemuka dan segenap rakyat itu ikut serta dalam perjanjian itu tadi sudah ya, menyetujui bahwa setiap orang melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi orang yang berbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu dan menundukkan mereka menjadi budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan. Disitulah suatu ketragisan atau sesuatu yang dimana ketika mereka menghadapi segala sesuatu yang membahayakan, mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka dengan cara memberikan janji yang baik untuk memberikan kelepasan, pembebasan. Tetapi saat mereka tidak menghadapi segala sesuatunya itu dan tidak menghadapi bahaya-bahaya itu, mereka melupakan janji yang sudah mereka sampaikan sendiri. Dengan gampangnya mereka melupakan semuanya itu. Dan di situ Allah menunjukkan akan segala sesuatu yang harus mereka hadapi, konsekuensi apa yang harus mereka alami. Dan ayat yang ke-13, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku.
Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka, merebut keinginan menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana dalam kehidupan dari bangsa Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Sedekia melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, janji yang seharusnya mereka lakukan, memberikan pembebasan setiap 7 tahun sekali, yaitu tahun Yobel, pembebasan yang tahun 7 tahun pembebasan yang diberikan, yang harus dibebaskan, bukan tahun Yobel. Bagaimana kehidupan itu adalah sesuatu yang mereka lakukan, adalah sesuatu yang melawan dari setiap perintah Tuhan, melawan tentang bagaimana Tuhan memberikan, yaitu hukum-hukumnya untuk memberikan suatu kemerdekaan kepada orang-orang Ibrani atau budak-budak. Tetapi mereka prakteknya mereka memperbudak kembali dalam kehidupan dari para budak-budak yang telah dilepaskan. Itu adalah, kalau dikatakan saat ini, adalah PHP yang diberikan kepada para budak-budak yang sudah dilepaskan, tetapi mereka ditarik kembali saat mereka mengalami kehidupan yang nyaman. Bagaimana keadaan yang mereka harus alami, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka menyokok Tuhan. Tetapi saat kehidupan mereka enak dan damai, mereka melupakan Tuhan dengan menarik kembali setiap janji atau perkataan yang telah mereka sampaikan di bawah pimpinan Raja Sedekia. Dan konsekuensi yang harus dihadapi dari ketidaksetiaan adalah bagaimana Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang telah disampaikan Yeremia, yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia di ayat yang ke-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskan dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi pertandusan tanpa penduduk. Bagaimana konsekuensi yang harus dihadapi oleh Sedekia bersama orang-orang Yehuda di dalam kehidupan mereka. Tuhan melalui Nabi Yeremia memberikan nubuat, menyampaikan pesan yang Tuhan berikan kepada Yeremia, di mana Tuhan tidak tinggal diam di dalam respon Tuhan yang begitu tegas, lugas, dan mengerikan, karena mereka telah membebaskan budak-budak itu hanya untuk memperbudak mereka kembali. Ini adalah istilahnya main-main dengan setiap janji-janji yang mereka sampaikan. Mereka
mengajak Tuhan main-main dengan segala sesuatu yang mereka lakukan. Mereka mempermainkan Tuhan dengan setiap janji-janji mereka, sehingga Tuhan saat melihat semuanya itu, Tuhan Allah dalam segala kekuasaan dan segala sesuatu yang dimana telah Tuhan berikan pembebasan kepada bangsa Israel seperti yang telah dicontohkan, di mana nenek moyang mereka sudah dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir, tapi di mana Tuhan sendiri mengizinkan menuntun mereka dan memberikan kelepasan. Tapi pada prakteknya di dalam kehidupan mereka atau bangsa Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Sedekia melakukan segala sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka melakukan pembebasan, tetapi mereka memperbudak kembali para budak-budak, baik lelaki maupun perempuan. Dan Tuhan akan membebaskan mereka. Kini Tuhan akan membebaskan mereka kepada pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Kota yang mereka pertahankan dengan susah payah, yang mereka pertahankan akan diserahkan ke tangan musuh-musuh mereka, dihancurkan oleh api. Bahkan mereka yang ikut serta di dalam ritual pemotongan anak lembu jantan, bahwa mereka akan juga pemotongan perjanjian. Mereka berjalan di antara potongan-potongan hewan yang telah terbelah. Ini adalah sebuah simbol sumpah yang mengikat, di mana saat mereka melakukan semuanya itu akan mengikat mereka, dan saat mereka melanggar dalam sumpah yang telah mereka sampaikan, maka mereka akan menanggung akibatnya. Akibat dari sumpah yang begitu kuat, yaitu darah mereka akan menjadi pupuk bagi tanah. Dalam ayat yang ke-18, 18-20, bagaimana dalam kehidupan mereka harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu karena sumpah yang telah disampaikan. Bagaimana pada saat mereka tidak menaati Allah dalam membebaskan budak-budak, maka di mana Allah akan membebaskan mereka untuk diserahkan, yaitu kepada pedang. Akibatnya adalah para pemimpin di Yerusalem dan mereka yang di mana saat itu berperan serta dalam hal itu diserahkan juga kepada musuh-musuh dan dibunuh. Seperti nubuat dari Nabi Yeremia kepada Sedekia bahwa Sedekia akan mati dengan damai, dengan mati dengan tidak mengalami istilahnya sesuatu dalam pembuangan. Tetapi pada prakteknya, karena kenyataan dalam kehidupan daripada Sedekia yang tidak bisa istilahnya berubah, dia harus menghadapi kematian yang meskipun damai, tetapi di negara orang mengalami mati dengan penghukuman, mata yang dicungkil. Itulah bagaimana perjalanan dari Nabi Yeremia menyampaikan nubuat kepada Raja Sedekia di dalam peperangan, di dalam pemberontakan yang dia lakukan kepada Babel, dan dia harus mengalami pembuangan dan dia harus mengalami ditangkap. Di dalam kehidupan dari Raja Sedekia, kita boleh melihat bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Sedekia, kalau kita membaca dalam keseluruhannya, dia tidak melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan dalam kepemimpinannya. Di dalam pasal 34 ayat 1 sampai yang ke-22 ini bagaimana dalam kehidupan daripada Sedekia dia memimpin bangsa Yehuda dengan tidak baik. Dia menyampaikan janji kepada Tuhan untuk melepaskan para budak-budak, tetapi prakteknya dia tidak bisa melakukannya. Dia menarik kembali janji-janji itu. Dan Tuhan mengizinkan untuk pedang ada di dalam kehidupannya, dan penyakit sampar dan api akan menghanguskan kota-kota. Itu adalah nubuat yang kedua yang disampaikan, nubuat selanjutnya yang disampaikan oleh Yeremia, nubuat yang diberikan Tuhan kepada Yeremia dan disampaikan kepada Sedekia. Dan pada prakteknya nanti dalam pasal-pasal selanjutnya, bahwa semuanya itu akan terjadi di dalam kehidupan daripada Sedekia dan orang-orang Yehuda dalam ketidakkesetiaan mereka, konsekuensi yang harus mereka hadapi karena mereka melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Di dalam pasal yang ke-34 ini kita boleh dapat
untuk bertanya dalam kehidupan kita, untuk kita dalam kehidupan kita merefleksi atau kita mengoreksi dalam kehidupan kita, seberapa tulus ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah ada perjanjian atau janji yang pernah kita buat di hadapan Tuhan? Ataukah kita mengingkari janji itu? Atau mungkin kita berjanji untuk melayani, untuk memberi, untuk mengampuni, atau meninggalkan kebiasaan buruk? Seberapa tulus ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita taat hanya ketika saat kita menghadapi tekanan yang begitu berat, menghadapi sesuatu yang tidak baik, dan sesuatu yang tidak menguntungkan, ataukah ketaatan kita berasal dari hati yang sungguh-sungguh mencintai, menghormati, atau kita mengakui bahwa Allah itu ada di dalam kehidupan kita, atau bagaimana kita memperlakukan orang-orang di dalam kehidupan kita, orang-orang yang mungkin mereka ada di bawah kita, orang yang lebih rendah daripada kita. Apakah kita memanfaatkan mereka demi keuntungan kita pribadi, ataukah kita berusaha untuk membebaskan dan mengangkat mereka sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu adalah refleksi yang mungkin kita miliki. Bagaimana Sedekia dalam kehidupannya memimpin dengan tidak baik. Tapi dalam kehidupan kita juga boleh mengoreksi dalam kehidupan kita. Jangan dalam kehidupan ini kita hanya melihat Sedekia, Raja Sedekia melakukan segala sesuatu yang tidak baik, ini dan itu dan itu. Tapi apakah kita sudah lebih baik daripada Raja Sedekia? Ya, mungkin kita tidak memperbudak orang, ya mungkin kita tidak membunuh orang, kita tidak melakukan yang jahat atau yang jahat di mata Tuhan begitu rupa, tetapi kita melakukan segala sesuatu yang kita tidak taat kepada Tuhan dengan kita memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Dengan mungkin kita berjanji untuk kita memberikan pengampunan, tetapi pada kenyataannya kita susah untuk melakukan pengampunan kepada orang-orang sekitar kita. Itu adalah dalam kehidupan kita menjadi pembelajaran di dalam pasal yang ke-34 bahwa Tuhan tetap memberikan kasih-Nya, Tuhan tetap memberikan anugerah-Nya. Meskipun Sedekia di dalam ketidaksetiaan, ketidaktakutannya kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan yang terbaik, yaitu meskipun dia harus mati di negara orang, tetapi dia tidak mati dengan pedang, dia tidak mati dengan istilahnya dibunuh dengan pedang atau dibunuh oleh musuh-musuhnya, tetapi dia harus mengalami konsekuensi dari ketidaksetiaan. Dia harus dibuang, dicungkil matanya, dia harus melihat anak-anaknya dibunuh, melihat keluarganya dibunuh. Itulah nubuatan Nabi Yeremia kepada Sedekia di dalam pasal yang ke-34, di mana dalam pasal yang ke-34 adalah menjadi suatu peringatan yang begitu tajam, peringatan yang begitu kuat yang harus disampaikan. Dalam pasal 34, kemunafikan dan pengkhianatan perjanjian memiliki konsekuensi yang mengerikan. Namun di balik itu ada undangan untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ketaatan yang sejati di hadapan Tuhan. Dalam pasal yang ke-34 kita boleh belajar bersama-sama dalam kehidupan kita tetap memiliki kehidupan yang saat kita sudah berjanji kepada Tuhan, saat kita sudah memiliki janji baik kepada sesama kita boleh dapat melakukannya, kita boleh dapat mentaatinya, atau kita jangan sampai kita mengambil kembali atau menarik kembali janji itu dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar bersama-sama di dalam pasal yang ke-34, dan selanjutnya di dalam pasal yang ke-35 kita akan belajar dari kesetiaan orang-orang rekab. Dalam kehidupan dari orang-orang rekab, mereka memiliki kesetiaan yang begitu baik, sehingga Tuhan dalam kehidupan dari orang-orang rekab, kita boleh belajar dari orang-orang rekab. Kalau kita membaca di dalam keseluruhan dari pasal yang ke-35, kita akan membaca di dalam pasal 35, dalam kehidupan dari orang-orang rekab yang begitu baik, orang-orang rekab yang mereka adalah mungkin adalah suku yang terkecil, orang-orang nomaden, orang-orang yang kehidupannya berpindah-pindah. Mereka tidak memiliki tanah atau memiliki rumah untuk mereka tinggal menetap. Di dalam Yeremia pasal yang ke-35, kita boleh belajar bersama-sama di dalam Yeremia 35, saya akan bacakannya. Ayat yang pertama, kesetiaan orang-orang rekab.
Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, "Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaasannya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalya, abdi Allah. Itulah kamar yang sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maesea bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami menaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat lakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem. Karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Arab itu, demikianlah kami diam di Yerusalem. Saya membaca sampai ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-35 ayat 1 sampai yang ke-11, bagaimana di dalam kehidupan dari orang-orang Rekab. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan begitu kokoh. Kalau kita melihat pada zaman Yoyakim, yaitu yang sangat sulit untuk kita tahu bahwa mungkin tidak terlalu menjadi perhatian dalam Yeremia, di mana Yoyakim memerintah sebelum Sedekia. Beberapa orang percaya bahwa nubuat ini disampaikan pada masa pemerintahan Sedekia, yaitu tetap di mana di dalam ayat-ayat ini bagaimana di dalam Yeremia pergi ke rumah orang Rekab. Orang Rekab yaitu orang yang dalam kehidupan mereka orang yang begitu taat kepada perintah dari leluhurnya lebih dahulu. Kita boleh melihat bahwa mereka itu bermula dari Yitro, orang Keni, ya, mertua dari Musa. Kalau kita membaca dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 16, menceritakan bahwa orang Keni, keturunan Yitro, adalah mertua Musa, yang datang dari daerah Yeriko dan tinggal di padang gurun Yehuda. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 6, di mana para pengembara ini adalah nenek moyang dari keluarga Rekab. Dalam 1 Tawarit 2 ayat yang ke-55, bagaimana bapak yang menginspirasi orang-orang Rekab adalah Yonadab, seorang rekan Yehud dalam pembersihan yang brutal dan radikal terhadap keluarga Ahab di dalam Raja-Raja 10 ayat 15-28. Di dalam kehidupannya, ia mengajarkan kehidupan yang bebas dari penyembahan berhala, yaitu Yonadab ya, yang berhubungan dengan penyembahan berhala dan bebas dari kerusakan kehidupan kota. Dan dia mengajarkan kepada keturunan-keturunannya, dan ada kemungkinan bahwa orang-orang Rekab dalam kehidupan mereka tidak hanya terhubung oleh ikatan keluarga,
tapi juga menerima orang lain ke dalam kelompok mereka yang memiliki komitmen yang sama terhadap Tuhan, baik secara asketis, sederhana maupun nomaden. Kalau kita membaca tadi bagaimana dalam kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang nomaden, mereka berpindah-pindah, mereka tidak memiliki tanah, mereka tidak memiliki perkebunan, mereka tidak memiliki rumah di dalam kehidupan mereka. Mereka merupakan gabungan dari kaum Happy yang kembali ke alam dan kaum Amis yang sangat taat pada tradisi mereka. Di mana orang-orang Rekab atau tokoh-tokoh Sparta ini melihat bahwa mereka sebagai saksi hidup, yaitu asal-muasal dari Israel sebagai peziarah. Dan dalam kehidupan mereka, mereka menjauhi kehidupan untuk bercocok tanam dan kebun anggur untuk menjaga dalam kesederhanaan hidup mereka. Mereka hanya hidup di bawah tenda-tenda dan kawanan-kawanan ternak yang mereka miliki. Di dalam kehidupan mereka, mereka menjauhkan dari istilahnya dalam tanda kutip kesenangan duniawi, di mana di dalam pasal 35 ini Yeremia ayat yang pertama Yeremia memberikan kepada mereka anggur. Yeremia di sini diperintahkan untuk melakukan hal yang dimana saat itu membawa orang-orang Rekab ke bait suci, yaitu ke dalam kamar tadi ya, diberikan sebagai gambar upacara resmi di hadapan umum. Dan Yeremia mengajak seluruh keluarga Rekab masuk ke dalam bait suci dan upacara umum untuk menjadi di dalam kehidupan mereka menjadi pusat perhatian banyak orang. Di dalam kamar anak-anak Hanan, kalau kita membaca bahwa bagaimana dalam kehidupan pada waktu itu, rupanya pada waktu itu, pada zaman Yeremia, beberapa orang sudah memiliki hak atas kamar-kamar tertentu di bait suci, seperti Hanan tampaknya adalah pendukung dari Yeremia. Hanan adalah putra Igdalih. Di sini ia disebut sebagai seorang hamba Tuhan pada masa sebelumnya. Dalam ayat 1 sampai yang ke-11 tadi ya, bagaimana ujian yang diberikan kepada orang-orang Rekab, ujian yang diberikan kepada orang-orang Rekab kepada mereka diperhadapkan dengan anggur, mereka diperhadapkan dengan kesukaan di dalam dunia. Tetapi bagaimana dalam kehidupan mereka, Yeremia menguji orang-orang Rekab seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Yeremia mengundang mereka untuk minum anggur. Tetapi kalau kita membaca bahwa mereka tidak meminumnya, dan di sini Yeremia tidak mengatakan saat Yeremia menyuruh mereka minum anggur, dia tidak memerintahkan mereka atas nama Tuhan untuk melakukannya. Karena ia tahu bahwa komitmen dari orang-orang Rekab untuk tidak minum anggur, tujuan dari ujian ini bukanlah untuk membujuk mereka melakukannya, tetapi untuk menunjukkan ketaatan mereka pada adat istiadat mereka di depan umum. Bagaimana kita membaca dalam kehidupan mereka, mereka menyampaikan apa yang telah mereka terima dari Yonadab leluhurnya. Bagaimana Tuhan melihat segala ketaatan yang mereka lakukan, dalam kesetiaan, dalam ketaatan dan kehidupan mereka yang sepertinya adalah kontras, tapi ini adalah penggambaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan suruh kepada Yeremia untuk memberikan suatu tujuan dalam kehidupan dari orang-orang Rekab, dalam kehidupan mereka, ketaatan mereka, untuk supaya diperlihatkan kepada orang-orang Yehuda. Tapi mereka berkata, kami tidak akan minum anggur karena Yonadab. Ini adalah penjelasan yang mereka sampaikan. Bagaimana kami tidak akan minum anggur, di mana anak-anak Yonadab lulus dari ujian menolak minum anggur. Dari sifat upacara yang terbuka, kehadiran seluruh mereka, kedudukan Nabi yang menonjol serta dekatnya dengan bait suci, semuanya menambah tekanan untuk minum anggur. Tapi mereka dalam kehidupan mereka memiliki pengecualian sebelumnya untuk datang ke kota, dan mereka meninggalkan kehidupan nomaden mereka untuk sementara waktu. Jika itu pengecualian akan mudah untuk membuat
lebih banyak lagi, namun mereka tidak melakukannya dan tetap setia. Dalam kehidupan dari orang-orang rekap, intinya bukanlah minum atau tidak minum anggur, melainkan ketaatan pada ajaran bapa rohani mereka, yaitu bagaimana dalam kehidupan mereka, mereka mentaati akan pengajaran atau pesan yang disampaikan oleh Yonadab. Yeremia tidak menggunakan ini untuk menegaskan tentang minum anggur, tapi tentang ketaatan. Meskipun demikian, Allah memuliakan orang-orang rekap karena penolakan mereka yang teguh untuk tidak minum alkohol, dan mereka tidak terjebak, jadi mereka tidak diajak untuk dikritik dan karena ketaatan ini. Dalam kehidupan daripada orang-orang rekap, bagaimana Yonadab memberitahu kepada anak-anaknya untuk tidak minum anggur sebagai bagian dari pola pengorbanan dan penyangkalan diri yang lebih besar, yang juga mencakup dalam kehidupan mereka tidak membangun rumah dan menanami ladang dan kebun anggur, di mana anak-anak Yonadab dapat berkata, kami telah mentaati dan melakukan sesuatu dengan semua yang diperintahkan Yonadab, ayah kami. Dan mereka melakukan semua perintah Yonadab dalam kehidupan mereka. Karena sesuatu hal, sehingga dalam kehidupan mereka, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-11, mari kita pergi ke Yerusalem karena takut terhadap pasukan orang Kasdim. Orang-orang rekap ini menjalani hidup sebagai pengembara yang menghindari rumah dan kota, dan sebagai gantinya tinggal di tenda-tenda. Namun mereka adalah pengungsi dari pasukan orang Kasdim. Mereka harus pergi ke Yerusalem untuk menyelamatkan diri mereka, dan karena itu dengan enggan datang untuk tinggal di Yerusalem. Dalam kehidupan dari orang-orang rekap, apa yang dapat kita pelajari dalam kehidupan dari ketaatannya? Bagaimana ketaatan dari orang-orang rekap dan dalam kehidupan mereka, mereka melakukan segala sesuatu yang baik. Mereka tidak dalam hidup mereka tidak istilahnya melakukan kesenangan-kesenangan dunia. Ya, meskipun di dalam kehidupan dari orang-orang atau para pemuka-pemuka pada itu, mereka juga minum anggur, tapi bukan minum anggur untuk memabukkan. Dan di sini Tuhan memberikan suatu perintah dalam kehidupan Yeremia untuk memberikan, bukan hanya untuk menguji dalam kehidupan dari rekap, orang-orang rekap, tetapi untuk menunjukkan kepada orang-orang Yehuda bagaimana kehidupan mereka yang dapat mentaati perintah manusia, perintah Yonadab dan anak-anak rekap. Dan tujuan perintah itu adalah bertujuan agar mereka hidup lama di muka bumi. Bagaimana perintah daripada Yonadab tadi, bahwa supaya mereka hidup lama di muka bumi, dan ada cara hidup yang sederhana, berpindah-pindah, dan mungkin juga melambangkan penolakan terhadap kemewahan dan keterikatan dunia, di mana kesetiaan di sepanjang generasi yang oleh orang-orang rekap tunjukkan selama ratusan tahun dari generasi ke generasi, mereka dengan setia menaati setiap perintah Yonadab, bahkan ketika mereka terpaksa masuk ke Yerusalem ya, karena ancaman tentara Babel, mereka tetap tidak melanggar prinsip dari nenek moyang mereka. Mereka tetap memegang teguh dari perintah atau setiap ajaran daripada Yonadab. Betapa luar biasa ketaatan dari orang-orang rekap ini. Mereka tidak mempertanyakan, tidak berargumen dan tidak mencari celah. Mereka hanya taat, bahkan pada detail-detail kecil dari perintah seorang nenek moyang yang sudah meninggal berabad-abad yang lalu. Mereka tetap mentaati semuanya itu. Mereka tetap berpegang teguh dengan pengajaran-pengajaran dari nenek moyang mereka. Mereka tetap berpegang teguh dalam setiap perintah-perintah yang disampaikan oleh Yonadab kepada orang-orang rekap ini. Bagaimana dalam kehidupan kita? Di sini kita boleh belajar bagaimana mereka tetap memegang teguh dalam ajaran atau perintah dari nenek leluhurnya. Itu adalah ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang tidak menyimpang, ajaran-ajaran istilahnya tidak dalam kehidupan mereka, ajaran yang tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah.
Jadi hal itu adalah hal yang baik untuk mereka tetap memegang teguh setiap ajaran dari para leluhur mereka atau dari Yonadab. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita saat ada ajaran-ajaran dalam tanda kutip ajaran-ajaran leluhur dalam kehidupan ini, kita tetap memegang teguh dan kita mengesampingkan ajaran Tuhan. Kita lebih mungkin memegang teguh dalam ajaran-ajaran nenek leluhur kita dengan dalil-dalil yang kita miliki atau dengan dalil-dalil yang sudah diajarkan dan kita tetap berpegang teguh. Itu adalah sesuatu yang salah. Saat ajaran dari orang tua atau nenek moyang kita yang tidak bertentangan dengan Allah, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran mungkin kekristenan, hal itu akan baik saat kita gandengkan dengan ajaran-ajaran kekristenan. Hal itu akan sangat mendukung di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen untuk boleh mendukung dalam kehidupan kita. Tetapi saat pengajaran atau saat pesan-pesan yang disampaikan oleh nenek leluhur atau orang-orang terdahulu kita itu berlawanan dengan firman Tuhan, ya kita tidak boleh istilahnya tetap berpegang teguh, kita tetap mentaatinya. Padahal ajaran-ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kekristenan atau sesuatu itu yang berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang iman Kristen kita ya, iman kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Kita tetap berpegang teguh itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi di sini adalah Yonadab bagaimana memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anaknya dan kepada orang-orang di bawahnya pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu. Sehingga rakyat anak-anaknya, mereka tetap memegang teguh dan mereka tidak melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka secara duniawi, secara untuk kesenangan pribadi, untuk kesenangan duniawi. Tetapi mereka memiliki kehidupan yang taat, memiliki kehidupan yang baik. Sehingga di sini Tuhan memberikan perintah kepada Yeremia untuk mengundang mereka dan untuk memperlihatkan kepada orang banyak kaya ramai di Yerusalem atau orang-orang Yehuda bahwa orang-orang ini, orang-orang yang kecil sekalipun, orang-orang yang mungkin tidak dianggap, orang-orang yang mungkin tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, tapi Tuhan memakai mereka untuk menjadi contoh di dalam kehidupan dari orang-orang Yehuda, bahwa ajaran dari nenek moyang, ajaran dari manusia, mereka dapat memegangnya, mereka dapat mempercayainya, mereka dapat mentaatinya sampai generasi ke generasi. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada Yeremia untuk supaya memperlihatkan ini semua ini kepada orang-orang Yehuda. Di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-16 saya akan membacakannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran untuk mendengarkan firman-Ku? Firman Tuhan, perkataan Yonadab bin Rekab yang diperintahkannya kepada anak-anaknya untuk tidak minum anggur, telah dilakukan. Karena sampai hari ini mereka tidak minum apapun dan mendengarkan perintah ayahnya. Tetapi meskipun aku telah berbicara kepadamu, bangun pagi-pagi dan berbicara, kamu tidak mendengarkan aku. Juga aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, pagi-pagi dan mengutus mereka dengan pesan. Sekarang bertobatlah masing-masing dari jalannya yang jahat. Perbaikilah perbuatanmu dan janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepadanya. Maka kamu akan diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mencondongkan telingamu dan tidak mendengarkan aku. Sesungguhnya anak-anak Yonadab bin Rekab telah melakukan perintah yang diperintahkan ayah mereka kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mendengarkan aku. Di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-16 ini sangat kontras, yaitu seperti yang dituliskan atau disampaikan oleh Yeremia. Bagaimana Tuhan melihat di dalam kehidupan mereka. Bagaimana tidakkah kamu menerima petunjuk untuk mentaati firman-Ku? Itulah Allah yang Allah katakan. Allah menyingkapkan alasan mengapa ia
memerintahkan Yeremia untuk memberikan tawaran yang tidak biasa kepada orang-orang Rekab. Kepatuhan orang-orang Rekab yang luar biasa sangat kontras dengan penolakan untuk menerima petunjuk di antara orang-orang Yehuda. Dengan penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda dengan menerima ajaran-ajaran, dengan ajaran-ajaran yang disampaikan antara orang-orang Yehuda di Yerusalem. Bagaimana dalam artinya adalah bagaimana Allah hanya meminta dari kita apa yang kita rela berikan kepada orang lain atau hal-hal lain di mana orang-orang mereka bersedia menaati leluhur mereka. Kalau kita tahu bahwa leluhur mereka adalah juga manusia biasa, tapi mereka, orang-orang Rekab ini bersedia menaati nenek leluhur mereka, nenek moyang mereka. Tidaklah salah bagi Allah untuk sekedar mengharapkan ketaatan yang sama dari orang-orang Yehuda. Tetapi ada prakteknya bahwa orang-orang Yehuda tidak bisa melakukan semuanya itu. Di mana bangsa Yehuda, mereka tidak mendengarkan Tuhan, mereka tidak mendengarkan Allah. Sangat kontras bila diberhadapkan dengan orang-orang Rekab. Yang kedua, tampak jelas dalam cara orang Rekab mentaati perintah ayah mereka, sedangkan bangsa Yuda dan Yerusalem tidak mentaati perintah Allah sendiri. Meskipun di mana Allah sudah berulang kali menyampaikan semuanya itu kepada mereka, menyampaikan perintah itu kepada mereka melalui para nabi-nabinya, melalui orang-orang yang diutusnya untuk berbicara kepada bangsa Yehuda, kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Seperti yang Yesus sampaikan bahwa sudah berapa kali, berapa nabi-nabi yang telah kamu bunuh, nabi-nabi yang telah diutus, telah kamu bunuh, telah kamu lempar, dan mereka telah menolaknya, sehingga Yesus pun mereka juga menolaknya. Di sini Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan semuanya itu mengingatkan kepada orang-orang Yuda bahwa untuk memperlihatkan kepada mereka, istilahnya kalau kita ya, mungkin kita untuk mempermalukan mereka. Ini loh bangsa Rekab atau orang Rekab. Mereka mentaati pemimpin yang bisa salah. Orang Yuda atau bangsa Yuda tidak mentaati Tuhan yang kekal. Sangat kontras sekali. Orang-orang Rekab hanya bisa, mereka yang orang yang biasa, mereka bisa mentaati orang-orang yang pemimpin mereka yang bisa salah, tetapi bangsa Yehuda tidak mau mentaati Allah yang kekal untuk memberikan suatu perbandingan di dalam kehidupan daripada orang-orang Yehuda. Dan bangsa orang-orang Rekab hanya menerima perintah satu kali dari pemimpin mereka dan mereka patuh sampai generasi ke generasi. Mereka sampai taat melakukan semuanya itu. Mereka tidak melakukan semua pelanggaran. Mereka tidak melakukan semua apa yang tidak diperintahkan oleh Yonadab. Tetapi kalau kita melihat bangsa Yehuda, mereka menerima perintah dari Tuhan berkali-kali, tapi mereka tidak patuh, mereka tidak melakukannya. Sangat berbeda dengan orang-orang Rekab. Orang-orang Rekab begitu taat, begitu setia. Dan orang Rekab taat berkenaan dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang dalam kehidupan manusia, hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang istilahnya fana. Tetapi orang-orang Yuda tidak taat berkenaan dengan hal-hal yang kekal. Hal-hal yang kekal dalam kehidupan mereka yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah, mereka tidak bisa mentaati. Dalam kehidupan mereka yang harus mereka setia kepada perjanjian mereka, tetapi mereka tidak mentaati dalam kehidupan mereka. Seperti dalam pasal 34 tadi, bahwa mereka melakukan perjanjian secara pribadi dengan Tuhan, melakukan perjanjian di rumah Tuhan, di rumah Allah, tetapi mereka bisa istilahnya menarik janji itu. Sehingga Allah melalui Yeremia memberikan suatu perbandingan kepada orang-orang Yuda untuk mereka juga dapat melihat bagaimana di dalam kehidupan dari orang-orang Rekab yang tidak pernah mereka perhitungkan, mereka tidak pernah lihat. Di mana orang Rekab mentaati perintah pemimpin mereka selama sekitar kurang lebih 300 tahun. Tapi orang Yehuda terus-menerus tidak mentaati Tuhan,
tidak mentaati Allah mereka, tidak mentaati segala perintah Tuhan. Orang rekap di mana orang rekap diberi pahala dan orang Yuda akan diadili. Itu adalah perjanjian atau nubuat yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Nubuat yang adalah yang diberikan Allah kepada Yeremia untuk disampaikan kepada orang-orang Yuda. Di dalam kehidupan dari mereka, kalau kita melihat bahwa mereka tidak bisa melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Sangat kontras bangsa Yehuda dengan orang-orang rekap dalam kehidupan mereka. Bagaimana dalam kehidupan mereka, orang-orang rekap, mereka melakukan segala sesuatu yang kalau kita berpikir bahwa itu adalah perintah-perintah manusia, perintah yang tidak kekal, perintah yang hanya sementara di dalam kehidupan mereka saat mereka hidup. Itu bukan perintah yang abadi. Itu hanya perintah manusia. Tetapi mereka bisa mentaati dan melakukannya. Mereka bisa patuh dengan perintah-perintah itu. Berbeda dengan orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda. Perintah Allah yang kekal, perintah Allah yang abadi, perintah Allah untuk kehidupan mereka yang baik, mereka tidak bisa mentaatinya, mereka tidak bisa istilahnya melakukannya. Ya, mungkin kita berpikir bahwa perintah manusia secara manusia kita karena kelihatan sehingga kita dapat, karena manusia kelihatan sehingga kita taat, tapi Tuhan tidak kelihatan kita tidak taat. Itu sesuatu yang sangat mungkin menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, menjadi sangat hal yang tidak berfaedah kalau kita mempertanyakan hal itu. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita, Tuhan Allah yang sudah memberikan kebebasan kepada mereka, yang sudah menuntun kepada mereka, mereka lepas dari setiap perbudakan, mereka lepas dari setiap musuh-musuh mereka, tapi kenyataannya mereka tidak bisa mentaatinya, tidak bisa mentaati akan perintah Tuhan. Sehingga apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan dari orang-orang rekap ini, bagaimana dalam ayat yang ke-17 bahwa oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya Aku akan mendatangkan atas Yuda dan atas seluruh penduduk Yerusalem segala malapetaka yang telah kukatakan kepada mereka, oleh karena aku telah berfirman kepada mereka. Tetapi mereka tidak mendengarkan, dan aku telah memanggil mereka, tetapi mereka tidak menjawab. Di mana Tuhan mendatangkan atas Yehuda dan segala seluruh penduduk Yerusalem segala hukuman yang telah Tuhan tetapkan, hukuman yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Sangat kontras antara orang rekap dan penduduk Yehuda serta orang Yerusalem, merupakan indikasi lain dari tentang kesalahan mereka dan hukuman yang akan segera dijatuhkan. Di mana Tuhan menyatakan bahwa aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. Sekali lagi, kontrasnya jelas. Orang-orang rekap mendengarkan ayah mereka, Yonadab. Orang-orang Yehuda dan Yerusalem tidak mau mendengarkan Allah mereka. Sehingga di dalam ayat yang ke-18 sampai yang ke-19, di mana Allah menunjukkan kasih-Nya dan memberikan upah atau kepada orang-orang rekap Bani Yonadab, dalam ayat yang ke-18 dan 19, dan Yeremia berkata kepada kaum mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab ayahmu dan telah melakukan segala titahnya dan melakukannya sesuai dengan segala yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tidak akan ada seorang pun yang akan berdiri di hadapanku, anak rekap, untuk selama-lamanya. Ya, karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab. Ya, itu adalah perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Yeremia. Sehingga Allah menghargai ketaatan dan kehormatan dari orang-orang rekap atau dari keturunan dari Yonadab.
di mana karena mereka telah mendengarkan dari perintah-perintah Yonadab, mereka melakukan, mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi mereka mentaati sampai dari generasi ke generasi, kurang lebih 300 tahun seperti yang tadi ya. Mereka melakukannya, di mana Yonadab bin Rekab tidak akan kekurangan, di mana perkataan Tuhan, Yonadab bin Rekab tidak akan kekurangan seorang pun yang akan berdiri di hadapanku sampai selama-lamanya. Di mana Allah berjanji bahwa keturunan dari Yonadab akan mendapat pelayanan khusus dan kedudukan di hadapannya sampai selama-lamanya. Itulah berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang Rekab. Bahwa mereka, dalam kehidupan mereka, karena berkat kesetiaan mereka, meskipun orang-orang Rekab hanyalah sebuah suku yang kecil, tapi Tuhan memberikan janji berkat yang luar biasa kepada mereka. Ayat yang 18 sampai 19 tadi ya. Di mana mereka telah mentaati perintah nenek moyang mereka. Mereka memelihara segala perintah dan melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepada mereka. Dan Tuhan memberikan janji bahwa semesta Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab, tak akan terputus melayani di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini adalah janji yang berkelanjutan, janji yang berkesinambungan yang diberikan. Dia ada janji keberlanjutan dan kehadiran di hadapan Tuhan, sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada bangsa Yuda dan Yerusalem, mana yang mereka yang tidak taat. Kesetiaan mereka, meskipun kesetiaan dari orang-orang Rekab, meskipun kepada perintah seorang manusia, meskipun perintah kepada perintah seorang manusia diakui dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu mencerminkan prinsip dan ketaatan yang sangat Tuhan hargai. Pastinya saat Yonadab memberikan pengajaran atau perintah itu bukan dari pemikiran secara pribadi dia. Kalau kita tahu bahwa Yonadab adalah orang yang takut kepada Tuhan dalam pemimpinannya. Ya, meskipun ada kesalahan-kesalahan, tetapi dia takut kepada Tuhan, sehingga saat pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada orang-orang, kepada anak-anaknya, hingga mereka mentaatinya, sehingga Tuhan memperhitungkan semuanya itu dan memberikan janji berkelanjutan kepada orang-orang Rekab yang ada untuk mereka mendapatkan janji yang baik dalam hidup mereka, di mana mereka menjadi orang-orang yang tetap berdiri di hadapan Tuhan, mereka yang tetap teguh di hadapan Tuhan, mereka yang tetap mendapatkan berkat di hadapan Tuhan, berbeda dengan orang-orang Yuda atau Yerusalem yang mereka harus mendapati sesuatu yang harus diadili dalam kehidupan mereka. Dalam kisah dari orang-orang Rekab, dalam pasal 35 ini kita boleh belajar dari kisah-kisah tentang orang Rekab. Bagaimana dalam kisah ini menantang dalam kehidupan kita. Bagaimana seberapa serius kita memandang perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan dengan baik? Sudahkah kita melakukan segala sesuatunya itu dengan benar? Apakah kita menganggap firman-Nya itu sebagai panduan hidup yang mengikat, ataukah kita memilih-milih mana yang nyaman atau mana yang tidak? Saat ayat-ayat yang kita baca itu nyaman, kita baca, kita menjadikan dalam tanda kutip itu ayat emas, ayat pegangan kita. Kalau ayatnya tidak nyaman, ya kita tidak akan pernah membaca. Mungkin ayat-ayat yang kita baca, ayat yang menegur dalam kehidupan kita, ayat yang menegur dalam kesalahan dosa kita tidak akan pernah membaca, kita tidak akan pernah membuka. Tapi saat ayat-ayat Alkitab itu membangun kita atau menginspirasi kita untuk mendapatkan dalam tanda kutip berkat-berkat secara jasmani, itu terus-menerus kita baca, ya kita menjadikan ayat itu senjata, atau kita menjadikan ayat itu adalah ayat kunci untuk kita mendapatkan kesuksesan. Ya. Jangan sampai dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen hanya kita melakukan ketaatan atau memandang perintah Tuhan untuk mencari keuntungan diri sendiri, untuk mencari kepuasan dalam diri kita sendiri. Jadi firman Tuhan yang kita baca dalam kehidupan kita menganggap bahwa firman Tuhan yang kita baca adalah sesuatu yang
membangun kita, mungkin ayat itu menegur kita, mungkin ayat itu memberkati kita, mungkin ayat itu menyadarkan kita, menginsapkan kita akan segala sesuatu yang kita lakukan. Apakah ada dalam tanda kutip Yonadab dalam kehidupan kita? Pengajar-pengajar maksudnya apakah ada tradisi atau perintah yang telah kita terima, atau misal dari orang tua rohani, dari gereja, atau dari Alkitab yang harus kita taati dengan setia, meskipun itu berarti menolak godaan dunia. Ya mungkin berat, ya mungkin tidak mudah untuk melakukan semuanya itu, tetapi dalam kehidupan kita, bagaimana kontras sekali dalam kehidupan dari orang-orang Rekab dengan orang-orang Yehuda. Mereka bisa melakukan, orang-orang Rekab bisa melakukan setiap perintah-perintah manusia yang meskipun itu sesuatu yang mungkin dapat menyiksa mereka. Kalau kita berpikir saat ini, itu adalah sesuatu tindakan yang konyol mungkin ya. Tidak minum anggur, tidak mengikuti dalam sesuatu yang mengenakkan, kita tidak menanam, tidak memiliki rumah, tidak memiliki tanah, kita tidak boleh memiliki tanah, tidak boleh menanam. Itu adalah sesuatu yang konyol saat ini kalau orang berpikir saat ini. Tapi bagaimana kita tidak, di sini kita tidak istilahnya berpikir demikian, tetapi kita berpikir bagaimana dalam kesetiaan mereka. Yang kita ambil adalah tentang kesetiaan dalam kehidupan dari orang-orang Rekab. Mereka tetap setia dalam perintah-perintah itu. Mungkin orang dapat berkata bahwa kalau dunia ini seedan, kalau tidak edan kita tidak kuduman. Ya, bisa jadi. Tapi bagaimana janji Tuhan, berkat Tuhan kepada orang-orang Rekab tetap selama-lamanya mereka akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri ini di sini bukan berarti terus orang-orang Rekab berdiri terus tidak, tapi mereka tetap selalu ada di hadapan Tuhan. Yang pastinya saat mereka selalu ada di hadapan Tuhan, saat Tuhan ada dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan pernah mengalami ketakutan. Demikian dalam kehidupan kita. Mungkin orang berkata bahwa kalau kita tidak ikuti zaman, kalau kita tidak mengikuti kehidupan dunia yang edan, kita tidak keduman, kita sebagai orang Kristen, kita tidak percaya di mana Allah. Kita mungkin tidak memiliki kepercayaan. Jangan sampai dalam kehidupan kita ya wis lah, karena kalau tidak aku mengikuti ini, aku akan diolok-olok orang, aku akan menjadi orang-orang, istilahnya menjadi orang yang dikucilkan. Tapi kita sudah mengesampingkan Tuhan. Kita takut akan setiap penyertaan Tuhan. Kita tidak percaya akan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga saat ada ajaran dari orang-orang tua rohani kita, atau dari gereja, atau dari kita untuk dapat kita memiliki kesetiaan, atau kita tidak terpengaruh dengan dunia ini, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang selalu berdiri di hadapannya, sehingga Tuhan tetap memperhitungkan di dalam kesetiaan kita kepada orang-orang rohani, bapak rohani kita, atau orang-orang yang mengajar kita, atau pada gereja yang sudah mengajar dalam kehidupan kita. Tuhan tetap memperhitungkan dalam kehidupan kita. Ketaatan yang sederhana, di mana orang Rekab tidak melakukan sesuatu yang besar di mata dunia. Tetapi ketaatan sederhana mereka sangat dihargai oleh Tuhan. Di mana kita tidak perlu melakukan hal-hal spektakuler, ketaatan pada hal-hal kecil pun penting di mata Tuhan. Ketaatan yang begitu sederhana, ya mungkin akan susah untuk kita lakukan. Tapi kita harus belajar dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Di mana orang-orang Rekab adalah ketaatan sederhana, tetapi bukan sesuatu yang gampang dari orang-orang Rekab itu. Ketaatan yang bukan yang gampang. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita memiliki ketaatan. Bukan hanya ketaatan manusia. Kita boleh belajar dari orang-orang Rekab dalam kehidupan mereka. Mereka taat kepada perintah manusia. Mereka taat akan ajaran-ajaran manusia. Terlebih kita sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita memiliki ketaatan kepada Allah, di mana Allah sendiri telah menunjukkan kasih-Nya, Allah sendiri telah menunjukkan perintah-perintahnya, Allah sendiri sudah menunjukkan segala sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, mungkin yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau kita ada saat ini, sampai saat ini, itu semua hanya oleh karena anugerah yang Tuhan berikan.
Kalau kita bisa mentaatinya, kita mentaati perintah-perintahnya, itu hanya karena anugerahnya. Tidak ada orang Kristen yang bisa mentaati perintahnya tanpa anugerah Tuhan. Tidak ada orang yang menjadi orang-orang Kristen atau menjadi anak Tuhan tanpa Allah sendiri yang memberikan kasih-Nya untuk kita bisa mengenal Dia. Sehingga saat kita mengenal Dia, saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga harus juga mentaati setiap apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin pengajaran-pengajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan, Tuhan tidak sampaikan secara langsung kepada kita melalui suaranya, tidak. Mungkin melalui orang-orang rohani, orang-orang yang Tuhan pakai dalam kehidupan kita, yaitu pengajar-pengajar dalam kehidupan kita, pengajar-pengajar rohani dalam kehidupan kita, mungkin melalui gereja, melalui orang-orang percaya yang lainnya. Mungkin juga Tuhan bisa memakai dalam perkataan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menegur kita. Apakah kita bisa memiliki ketaatan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memiliki istilahnya ketaatan yang sederhana saja? Tuhan tidak menginginkan dalam kehidupan kita ketaatan yang besar-besar, yang muluk-muluk, yang mungkin kita tidak mampu. Akhirnya kita hanya melakukan untuk supaya menutupi di dalam kelemahan kita. Tidak. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita ada ketaatan. Kita belajar dari ketaatan yang terkecil dahulu dalam kehidupan kita, sampai di mana ketaatan kita. Itu Tuhan pasti akan perhitungkan di dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia 35 ini bagaimana adalah pengingat yang kuat bahwa kesetiaan dalam ketaatan, sekalipun dalam hal yang tampaknya kecil atau kuno, memiliki nilai yang sangat besar di mata Tuhan dan membawa berkat yang tak terduga. Berkat dalam kehidupan kita itu bukan hanya berkat secara jasmani, berkat secara rohani, berkat di dalam kehidupan kita. Kita boleh diperkaya di dalam kehidupan iman kita, bukan hanya diperkaya di dalam kehidupan secara jasmani, tapi diperkaya iman percaya kita, diperkaya akan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama, belajar dari orang rekap untuk menjadi umat yang mendengarkan, mentaati, melakukan, menghormati firman Tuhan di atas segalanya, firman Tuhan di atas segala pengajaran-pengajaran manusia, sehingga Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Biarlah pendalaman Alkitab pada siang hari ini dalam pasal yang ke-34 dan 35 ini boleh mengingatkan kita kembali janji dalam kehidupan kita, janji setia. Janganlah kita menarik janji setia kita kepada Tuhan dengan kita mengesampingkan apa yang telah kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang sudah janji kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan janganlah dalam kehidupan kita menjadi orang-orang tidak bisa melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita harus diberikan contoh dengan orang-orang yang mereka bisa mentaati perintah dari nenek leluhurnya, seperti dalam pasal yang 35 ini, sehingga Tuhan memberikan penghukuman kepada orang-orang Yehuda. Biarlah pendalaman kita pada siang hari ini kita boleh bersama-sama belajar apa maksud dari rencana Tuhan dalam penulisan dalam kitab Yeremia ini. Dalam pendalaman Alkitab nanti akan dibahas secara lebih mendetail oleh Bapak Lindra pada nanti sore di pendalaman Alkitab di pukul 17.30. Biarlah kita nanti boleh bersama-sama kembali mendengarkan, kita kembali bersama-sama datang atau kita belajar lagi untuk lebih dalam pengupasan yang disampaikan oleh Bapak Lindra pada nanti sore. Demikian dari pendalaman kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu, yang firman mengajarkan kepada kami untuk kami boleh memiliki hidup taat, kami memiliki hidup yang dengar-dengaran di hadapan Tuhan. Kami boleh melakukan segala perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman menyadarkan dan Roh Kudus memberikan kemampuan pada kami untuk kami melakukannya. Memberkati setiap kehidupan kami, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan ataupun kami yang melihat secara online maupun nanti sore hari ini akan melihat secara live streaming ataupun secara langsung. Biarlah Tuhan sendiri memberkati para hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan, menguraikan kebenaran firman-Mu, khususnya untuk Bapak Lindra dalam setiap pelayanan dalam penyampaian
penyampaian pendalaman Alkitab pada nanti sore. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.